Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Moidah Nur, NIM 0306192071, kelas PGMI 2 semester 3, mata kuliah komputer dengan dosen pengampuh Bapak Gunawan MA. Di sini saya akan menjelaskan materi fikih mengenai toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya bersuci atau menyucikan diri dari kotoran dan najis. Toharoh menurut istilah berarti menghilangkan hukum hadas untuk menunaikan ibadah sholat atau ibadah lainnya yang mensyaratkan bersuci menggunakan air atau pengganti air atau bertayamum. Secara umum, toharoh berarti menghilangkan kotoran dan najis yang dapat mencegah sahnya sholat, baik kotoran dan najis yang menempel di badan maupun di pakaian. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Toharoh memiliki kedudukan yang paling utama dalam ibadah. Apabila seseorang sudah memahami dan menjalankannya dengan baik, maka ibadahnya pun akan berjalan dengan baik pula. Sementara bagi yang belum tahu, maka bisa jadi ibadahnya tidak sah. Kewajiban untuk membersihkan diri ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6. Dalam surah itu Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." Dalam surah lain, yaitu surah Al-Baqarah ayat 22, Allah menegaskan perihal pentingnya mensucikan diri ini. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." Perkara bersuci. Perihal bersuci meliputi beberapa perkara. Yang pertama, alat bersuci seperti air, tanah, dan sebagainya. Yang kedua adalah kaifiat atau cara bersuci. Yang ketiga adalah jenis najis yang perlu disucikan. Yang keempat adalah benda yang wajib disucikan. Dan yang terakhir adalah sebab-sebab dan keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Bentuk toharoh. Bentuk toharoh yang pertama adalah dengan air seperti berwudu dan mandi besar atau junub. Ini adalah bersuci secara asal. Yang kedua adalah dengan tanah atau debu, seperti bertayamum karena tidak ada air ataupun karena berhalangan menggunakan air. Jenis-jenis toharoh. Jenis-jenis toharoh dibagi menjadi dua. Yang pertama, toharoh batiniyah, yakni mensucikan diri dari kesyirikan dan kemaksiatan dengan cara menegakkan tauhid dan beramal soleh. Yang kedua adalah toharoh lahiriah, yakni mensucikan diri dari hadas dan najis. Najis adalah kotoran yang wajib dijauhi dan wajib dibersihkan apabila terkena badan seorang muslim. Najis dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Najis ini dapat dihilangkan dengan cara memercikkan air ke tempat yang terkena najis. Adapun contohnya yaitu air kencing anak bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu. Kedua adalah najis mutawasita atau najis sedang. Najis ini dapat dihilangkan dengan cara mencucinya sampai hilang warna, bau, rasa, zat, dan sebagainya. Contohnya ialah darah, bangkai, nanah, kotoran manusia, kencing manusia, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah najis mukhalazah atau najis berat. Najis ini dapat dihilangkan dengan cara membasuhnya menggunakan air sebanyak 7 kali yang diselang-selangi dengan menggunakan air tanah. Adapun contohnya itu jilatan anjing dan jilatan babi. Hadas adalah keadaan pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan sebagainya. Hadas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadas besar. Hadas besar adalah keluarnya sesuatu benda seperti darah yang disebabkan oleh haid atau menstruasi, nifas, wilada, ataupun bersagama. Adapun cara mensucikannya dengan mandi wajib atau mandi junub atau bertayamum jika tidak ada air. Adapun macam-macamnya, yang pertama jima atau bersagama, keluar sperma, menstruasi atau haid, nifas, dan wilada atau melahirkan. Yang kedua adalah
Hadas kecil adalah keluarnya benda dari salah satu lubang kemaluan, yakni dubur atau kubul. Adapun cara mensucikannya yaitu dengan berwudu atau bertayamum jika tidak ada. Adapun macam-macamnya yaitu keluar angin, keluar tinja, keluar air kencing, keluar benda dari dubur atau kubul, hilangnya kesadaran, serta menyentuh lawan jenis yang bukan muhrimnya dan keduanya sudah baligh. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.